Anak-anak ini berada di sebuah perkemahan di hutan. Mereka sedang mempelajari ular. Yo berbaju kuning mengatakan ular itu tidak berbisa. Mereka keluar untuk menangkapnya. Tepat saat itu, Jack memotong leher ular dengan parang dan mengejek anak-anak lainnya. Apa yang kamu lakukan? Kami akan menangkapnya. Bisakah kalian menemukan ular sungguhan? Jack si anak tinggi dan berotot. Yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Ketika mereka bersiap untuk pergi, Kevin pergi ke ular yang mati. Ia menguburnya. Kevin membenci perilaku Jack. Ia mengutuk beberapa kalimat. Semoga kamu digigit ular, memberimu pelajaran. Tapi Kevin tidak tahu bahaya mendekat. Seekor ular merah di depannya. Kevin yang takut berdiri diam, tidak berani bergerak. Kevin, cepat kemari. Ular itu menggigit kaki Kevin satu kali, lalu merangkak pergi. Anak laki-laki lainnya berlari memeriksa Kevin. Yo bertanya kepada Kevin tentang penampilan ular itu dan melihat luka di kaki Kevin. Buku mengatakan bahwa ular yang memiliki warna merah dengan garis hitam. Nama ilmiahnya ular belang merah. Yo terus bertanya, apakah ekornya merah atau hitam? Karena ini sangat penting. Karena panik, tidak ada yang melihat dengan jelas. Kevin sedikit ragu. Merah. Jack juga ragu. Merah ya merah. Yo berkata lagi, jika itu hitam, maka ia akan baik-baik saja, tetapi jika itu merah. Waktu Kevin hanya 10 menit. Tim membuka buku itu dan melihatnya lagi. Jika ular memiliki ekor merah, maka setelah digigit, dalam 10 menit, seluruh tubuh akan lumpuh. Jika dia tidak dirawat, dia akan mati. Anak-anak segera membantu Kevin duduk. Kemudian memulai pertolongan pertama untuk kaki Kevin. Jack mengikat kaki Kevin dengan ikat pinggangnya, mencegah racun menyebar. Tim menyedot darah beracun dengan mulutnya, tetapi gagal. Anak-anak menyuruh Kevin tidak khawatir dan bernafas perlahan. Mereka bertiga mulai berdiskusi. Jika kembali ke kamp, pasti tidak akan tepat waktu. Jack punya ide. Dia mengambil pisau dan akan memotong kaki Kevin untuk menyelamatkannya. Kevin melihat itu dan sangat ketakutan. Tidak, tidak. Dia takut dan lari, tetapi jatuh ke tanah. Pada titik itu, Yo sangat rasional. Mengatakan jika mereka salah menebak, itu akan menyakiti Kevin. Sebaiknya salah satu kembali ke kamp mencari dokter. Tapi Jack berpikir waktunya hampir habis dan bertanya pada Yo berapa banyak waktu yang tersisa. Katakan 3 menit 24 detik. Setelah beberapa saat berdebat sengit, pada akhirnya tim memutuskan bahwa Kevin yang memutuskan. Jika dia kembali ke kamp, apakah dia bisa menanggungnya? Jika salah satu kakinya dipotong, ia bisa selamat. Setelah beberapa saat, Kevin membuat keputusan sulit. Sambil menangis dia mengatakannya, potong saja. Anak-anak membantu Kevin duduk di batang pohon. Tim memegang tangan Kevin dari belakang. Yo berdiri di atas kaki Kevin. Ketika Jack memegang pisau, dia mengkonfirmasi sekali lagi. Kamu yakin ekornya berwarna merah? Tim menjawab dengan tegas. Ya. Jack menutup mata dan mengangkat pisaunya. Yo menghentikannya dan menyuruhnya membuka matanya, karena dia takut salah memotong. Tapi Jack masih tidak tega untuk bertindak. Ia merasa ini terlalu gila. Tim bilang Kevin adalah sahabatnya sejak kecil. Jika tidak berani memotong kakinya, Kevin pasti mati karena racunnya menyebar. Jack bertanya lagi, kenapa kamu tidak melakukannya? Kali ini tim mengambil alih. Kevin tidak tahan dengan rasa sakitnya. Jack menemukan ranting kecil untuk digigit. Yo memegang kaki Kevin. Tim mencengkeram pisau sekali lagi, mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengayun. Tepat saat itu, Kevin melihat ular yang menggigitnya sebelumnya. Kali ini dia akhirnya melihat warna ekornya. Jika ekornya berwarna hitam, kamu akan baik-baik saja. Tapi dia disumpal sehingga dia tidak bisa berbicara. Tim juga telah menurunkan pisaunya sekarang. Film ini memenangkan penghargaan film pendek terbaik di Festival Film Diego 2016. Dalam film, anak-anak mewakili berbagai tipe orang. Jack mewakili pemimpin. Meskipun dia memiliki hak memimpin, dia tidak memiliki kapasitas. Yo muda mewakili cendekiawan dan pakar yang memiliki pengetahuan dan memberi pendapat dan teori untuk referensi, tapi tidak bisa bertindak. Pada akhirnya, tim mewakili rakyat jelata, orang bodoh yang mendengarkan perintah pemimpin, tidak ada pendapat ketika dalam kesulitan. Ia dimanfaatkan dan menjadi orang yang disalahkan. Anak laki-laki ini mewakili orang bijak, orang-orang yang mengunci diri dalam moral. Dan pada akhirnya, dia ditelan oleh pikiran-pikiran itu. Kedengarannya bagus pada awalnya, tapi mereka menjadi korban. Ini memang film yang ringkas dan bermakna. Semacam sarkasme bagi masyarakat barat.
Entah apa orang juga berpikiran sama setelah menonton. Beritahu saya pendapat Anda tentang film ini.